Bertemu lagi di channel MacLab ID, saya Benny. Kali ini kita akan memberikan sebuah konten tentang bagaimana kita mengatasi masalah saat kita ingin mulai merakit dan ternyata sistem kita tidak menyala karena ada ketidakkompatibilitasan antara versi BIOS yang ada di motherboard dengan prosesor yang kita pakai. Seperti apa? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Hal yang paling mengesalkan ketika kita sudah membeli semuanya peripheral. Kita sudah beli prosesor, motherboard, kartu grafis, memori, power supply, casing, cooler, dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika kita coba, tidak bisa menyala dengan normal. Itu sudah umum dan banyak sekali kita temukan keluhan-keluhan seperti ini. Penyebab utamanya adalah versi BIOS yang ada di motherboard itu tidak mendukung prosesor yang kita pakai. Contohnya, kita tahu bahwa prosesor AMD Ryzen itu ada beberapa generasi. Salah satu yang terbaru adalah seperti yang saya pakai ini, yaitu Ryzen 9 5950X. Dan ini hadir setelah motherboard berbasis chipset B550 atau X570 itu hadir. Artinya apa? Kemungkinan besar BIOS yang ada di motherboard B550 atau X570 yang kita beli itu belum terupdate dari pabrik. Ya, itu wajar. Kenapa? Kita andaikan bahwa prosesornya itu rilis 20 Maret misalnya. 20 Maret 2021, 20 Maret misalnya. Berarti masih belum hari ini. Hari ini waktu kami ambil video ini adalah tanggal 3 Maret ya. Jadi masih ada waktu prosesor itu akan rilis nanti di 20 Maret. Tetapi hari ini kita sudah beli motherboardnya. Kita sudah punya motherboardnya. Otomatis BIOS atau versi firmware yang ada di motherboard yang kita beli itu belum mendukung si prosesor Ryzen 5000 itu. Kita contoh saja ya. Lalu bagaimana solusinya? Ya biasanya akan sedikit rumit. Setelah bersusah payah merakit, tahu-tahu tidak menyala. Cara yang paling efektif atau paling gampang adalah meminjam prosesor generasi sebelumnya. Misalnya Ryzen 3000 series. Dipinjam dulu, dipasang dulu, diupdate dulu BIOS-nya, kemudian dilepaskan lagi, pasang lagi prosesor yang Ryzen 5000-nya baru bisa jalan. Betapa merepotkan. Itu jika kalian punya teman atau bisa mengakses atau bisa meminjam prosesor generasi di bawahnya. Tapi tidak dengan Gigabyte B550 dan X570. Kalian bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor, tanpa memasang memori. Teknologi ini disebut Gigabyte dengan Q-Flash Plus. Seperti di motherboard yang saya akan gunakan pada video ini adalah motherboard B550M Gaming, salah satu motherboard entry level berchipset AMD B550 yang sudah memiliki fitur Q-Flash Plus atau Key Flash Plus. Sekedar informasi, semua motherboard Gigabyte Aorus B550 dan X570 sudah memiliki fitur ini. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau kita perhatikan di B550M Gaming ini ada sebuah tombol di bagian belakang warna hitam. Inilah nanti tombol sakti yang akan kita gunakan, tombol penyelamat yang bisa membantu kita untuk mengupdate BIOS tanpa kita harus memasang prosesor ataupun memori. Yang kita butuhkan apa? Power supply saja. Seperti apa langkah-langkahnya? Pertama sekali, kita harus melakukan download dari versi BIOS yang support di website Gigabyte. Nah, kita download, kemudian kita ekstrak dan rename menjadi gigabyte.bin. Sekali lagi, di rename nama filenya gigabyte.bin, kemudian simpan pada flash drive. Ingat, flash drive-nya harus memiliki partisi FAT32. Kemudian disimpan di sini, lalu kita pasangkan
pada USB yang berwarna putih. Satu-satunya di antara semua USB yang ada di back panel, hanya satu buah USB yang berwarna putih. Inilah USB yang akan bisa diakses oleh sebuah IC yang akan melakukan update BIOS. Kita colokin ke sini nih. Ya, kebalik. Sebentar. Nah, seperti ini. Di beberapa motherboard lainnya, tombol ini bisa ada di bagian sini, tergantung model. Jadi, perhatikan manual book sekali lagi. Pentingnya manual book di sini. Soalnya bingung, ini di mana USB untuk bisa melakukan Q flash-nya atau Q flash-nya? Ya, kalian juga baca manual book. Atau di website Gigabyte itu akan ada penjelasan juga di port USB sebelah mana. Dan umumnya warnanya warna putih. Port USB-nya warna putih. Oke, kita sudah pasang. Ini tanpa ada prosesor ya. Kita pasang. Lalu kita pasangkan power supply-nya. Yang dipasang adalah 24 pin, itu wajib, dan 8 pin untuk CPU. Sudah dipasang, saya ulangi lagi, kami tidak memasang memori, tidak memasang prosesor. USB yang sudah berisi file BIOS yang sudah di-rename menjadi gigabyte.bin sudah ada di flash drive ini dan sudah kita pasangkan di USB port yang berwarna putih. Setelah itu, kita tinggal tekan tombol hitam. Untuk menandakan proses Q-Flash ini sedang berjalan, kita bisa perhatikan di sini. Dia akan blinking dan tunggu sampai blinking LED-nya itu berhenti. Kebetulan yang saya gunakan di sini flash drive juga yang punya LED yang warna hijau ini. Dan yang harus perhatikan blinking yang berwarna orange. Ini. Tunggu sampai blinkingnya itu berhenti menandakan bahwa proses update sudah selesai. Oke, kita lihat sekarang sudah selesai. Flashnya sudah tidak lagi berkedap-kedip alias sudah tidak ada lagi LED yang menyala. Ini menandakan bahwa proses update BIOS telah selesai. Nah, untuk membuktikannya, kita akan pasang prosesor yang tadi kita baru beli misalnya. Ini Ryzen 9 5900X. Kita pakai cooler seadanya aja ya. Tapi ingat ya, kalau beli 5900X itu tidak dapat cooler. Ini kita pakai cooler yang kita ada saja. Kebetulan adanya ini ya, kita pasang ini. Dan tentunya memori serta kartu grafis, karena prosesor Ryzen 9 5900X itu tidak memiliki IGP atau grafik onboard di prosesor. Kita pakai juga VGA padanya. Ini adanya GTX 1650. Lalu kita pasangkan kabel PCI Express-nya. Oke, sudah menyala. Dan kita lihat apakah prosesor baru yang sudah kita lakukan update BIOS menggunakan Key Flash Plus ini bisa tampil. Dan voila! Kita lihat ada pesannya BIOS has been reset. Artinya prosesnya tadi benar-benar berjalan, sudah dilakukan update, dan kita sudah bisa menikmati prosesor kita yang baru tanpa harus repot-repot meminjam prosesor generasi yang lama, lalu memasang dan kemudian melakukan update BIOS. Bagaimana? Menarik bukan? Sangat membantu sekali, simple dalam melakukan dan mudah ya. Saya yakin semua bisa melakukannya dengan sangat-sangat gampang sekali lah pokoknya. Nah, model motherboard apa saja sih yang didukung oleh Q Flash Plus dari Gigabyte dan Aorus ini?
Pertama adalah semua motherboard Gigabyte Aorus yang berbasis chipset AMD B550 dan X570. Jadi jangan khawatir ketika kalian memiliki motherboard itu atau ingin berencana membeli motherboard B550 atau X570 dari Gigabyte atau Aorus, semua sudah memiliki fitur Key Flash Plus. Untuk Intel, ini dimulai dari chipset Z490, kemudian nanti Z590 dan turunannya. Inilah keuntungan atau kelebihan yang kalian bisa dapatkan saat kalian memilih Gigabyte atau Aorus sebagai motherboard kalian, terutama untuk motherboard yang berbasis AMD prosesor yang menggunakan prosesor Ryzen dan juga ingin mendapatkan kemudahan dan kepastian ketika update BIOS. Jadi tidak perlu lagi menunggu atau meminjam prosesor generasi sebelumnya untuk melakukan update BIOS. Kalian bisa melakukan, bahkan hanya membeli motherboard dan hanya memiliki power supply saja, kalian bisa mengupdate BIOS motherboard kalian sehingga itu sudah future proof, kompatibel dengan prosesor-prosesor yang akan keluar dan kompatibel dengan motherboard yang kalian beli. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di bagian komentar, dan jika video ini berguna silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe channel MacLab ID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.